Halo semuanya, balik lagi sama aku Jaya Kusuma. Dan setelah sekian lama aku bikin konten bahasa Indonesia dan gak aku upload lagi, kali ini aku mau coba sharing lagi. Ya, saya sambil refresh kembali apa yang udah aku buat. Belakangan aku sering bikin konten terkait tutorial pakai motion board, yang dimana itu adalah aplikasi yang sudah jadi atau istilahnya um, production ready lah. Dan itu berbeda dengan konten aku sebelumnya yang berupa aku bikin tutorial pakai Laravel atau pakai Next atau pakai apapun itu yang sifatnya lebih ke coding. Jadi ini adalah dua hal yang sangat berbeda dan aku jadikan satu dalam satu channel ini karena aku rasa ada kontras yang menarik yang aku yakin beberapa teman-teman dari yang nonton aku mungkin sempat ngerasain. Mana yang lebih baik? Pakai aplikasi yang udah jadi atau bikin dari awal? Dalam proyek, biasanya kita sering dihadapkan sama kebutuhan user atau user requirement. Ada klien yang pengennya A, B, C, D, E. Memang jawaban singkatnya ya kita sesuaiin lagi apa kebutuhan dari klien, ya kita tinggal pilih mana yang lebih cocok, apakah pakai aplikasi yang udah jadi atau kita bikin dari awal. Tapi menurut aku jujur secara personal, ini aku akan coba perinci lagi skopnya ke diri kita sendiri sebagai seorang developer, mana yang lebih menguntungkan ya istilahnya. Dari sisi pengalaman atau dari sisi skill, gak ada yang bisa ngalahin kita develop dari awal. Dan secara kenyamanan, kepuasan ketika kita bisa bikin aplikasi dari scratch, itu gak ada yang bisa ngalahin. Kita bikin aplikasi mau sederhana apapun, kalau misalkan kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir, itu lebih enak. Tapi kalau misalkan kita harus berhadapan dengan kondisi yang sudah cukup kompleks, itu mungkin yang jadi hambatan terbesar kita. Dan untuk bisa menghemat itu, opsi pakai aplikasi yang udah jadi itu jadi lebih visible. Contoh yang mungkin aku sering alami dan aku sering lihat sekarang adalah penggunaan aplikasi SAP atau Airbill. Banyak aplikasi yang udah ada, udah jadi, tinggal kita pakai. Aplikasi pos juga yang biasanya dipakai buat kasir ya, kayak semacam Moka dan lainnya, itu semua aplikasi sudah ada dan kebanyakan klien itu juga mereka cocok dan tinggal pakai itu aja. Mungkin kita sebagai developer hanya perlu ngejust A, B, C, D, E buat mastiin kebutuhan dari klien ini terpenuhi. Nah, jadi ya balik lagi, sebenarnya aku bukan mau ngebalikin ini ke kebutuhan user, tapi aku pengen ngebalikin ini ke kebutuhan kita sendiri sebagai developer, karena jarang dibahas dan jarang dipikirin juga mana sih yang lebih enak buat kita sebagai developer. Dan itu juga bisa ngebantu kita nentuin kedepannya kayak gimana. Aku selama 2 tahun itu full hampir ngedevelop aplikasi yang udah ada ya, yang aku sempat share itu. Tapi di sisi lain aku juga paralel develop aplikasi istilahnya lebih ke fixing, implementasi fitur aplikasi yang dibuat dari scratch atau dari Laravel, terus ada Postgre, ada front and backend, itulah istilahnya. Dan jujur secara kepuasan, aku sendiri lebih suka ketika aku berhadapan dengan aplikasi itu yang dari scratch dibandingin yang udah jadi. Tapi secara kenyamanan, buat kita bisa yakin, oh bisa kok ini kita kejar, bisa kok ini dibikin, itu tentunya lebih gampang kalau kita pakai aplikasi yang udah ada. Tapi di sisi lain ya kita nggak banyak belajar, cuman belajar pakai aplikasi itu, yang dimana kalau misalkan suatu saat nih, misalkan kita kenapa-napa gitu, ya kita bisa aja ditukar sama orang lain yang tahu posisi cara buka tutorial, cara belajar tutorial buat pakai aplikasi itu. Sedangkan buat develop aplikasi mungkin sama, tetap ya yang bisa, yang tahu ya tetap bisa gantiin, cuman nggak segampang yang satunya. Nah itu lagi, mau ngedevelop apa ngejar kenyamanan buat karir atau buat ngejar kenyamanan buat pengembangan diri, itu balik lagi ke kalian. Aku sendiri, emang aku syukur dapat kesempatan buat ngedevelop di
aplikasi yang udah ada. Jadi aku bisa belajar, kebutuhan dari user tuh kalau misalkan buat monitoring tuh ternyata mereka butuhnya tampilannya seperti gini. Dan di sisi lain aku juga ngembangin skill aku buat bisa ngebuat sesuatu itu, aplikasi yang mirip seperti itu. Jadi ibaratnya kayak aku ngejar dari dua sisi arah yang saling berbeda, tapi ujung-ujungnya akan ketemu di satu titik. Mungkin aku nggak akan secanggih yang aplikasi udah jadi, tapi aku juga nggak akan sebuta aplikasi yang dari awal. Nah gitu, jujur dari aku sendiri. Jadi kesimpulannya adalah ya sebenarnya mau pilih mau pilih yang aplikasi udah ada atau mau ngembangin dari awal, itu sebenarnya nggak terlalu penting. Balik lagi ke kalian mau mana dulu yang dikejar. Karena menurut aku yang ideal itu dua-duanya tetap dicoba dan nanti dicari aja titik tengahnya. Karena nggak ada yang sia-sia kalau misalkan kita belajar sesuatu. Tinggal kita dari apa yang kita pelajarin kita tarik, kita cari titik tengah dari skill-skill lain yang udah kita pelajarin. Ya jadi kayak gitu sih sebenarnya. Ya semoga ada kesimpulannya ya.